Ya, selamat hari Minggu. Kita kembali bersua dalam ibadah online maupun ibadah live streaming maupun ibadah new normal karena pandemik ini. Ya, saudara-saudara, tentu kita untuk bisa berjumpa setiap minggu dalam kondisi seperti ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Dan saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan setiap kali kalau saya bisa berbicara, setiap kali saya bisa ngomong. Ini merupakan satu anugerah bagi saya dan bagi kita semua. Sebab apa saudara? Dalam waktu-waktu ini kita lihat begitu banyak orang meninggal. Kemarin dulu dikatakan bahwa ada Pak Rajin Sinulingga di Tanah Karo ini sudah tidak ada lagi. Kemudian saya dapat kabar di India seorang hamba Tuhan Sadhu Chelapa tadi pagi dikatakan telah pergi ke rumah Bapa di sorga. Dan juga saudara, begitu banyak saudara orang pada pergian. Dan inilah waktunya bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita. Saya percaya bahwa kalaupun ada terjadi sesuatu, kita mempunyai tempat yang baik Tuhan siapkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya rindu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu merupakan satu berkat bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, saya rindu setiap kali saya mau menyanyikan pujian itu, saya merasakan bahwa saya itu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan kepada kita bahwa marilah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyikan pujian dengan sorak-sorai. Dan Bapa di sorga menjadi sukacita ketika kita bernyanyi bersama. Dan saya yakin saudara, walaupun suara kita tidak beberapa baik, tetapi karena kita punya hati untuk memuji Tuhan, Tuhan jadi senang dan Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya ketika kita menyanyikan lagu ini, yang sakit disembuhkan dan yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan mengalami satu sukacita, kemudian yang punya beban berat, bebannya akan terambil oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan menyanyikan pujian, yaitu Kutinggikan, kuagungkan nama Yesus ketika aku berbeban berat. Nah, kalau saudara sudah siap, mari kita sama-sama nyanyikan dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami, untuk mengerti isi hati-Mu. Di tengah-tengah kami melewati pandemik, Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus akan ada untuk selama-lamanya. Urapilah kami semua. Kami percaya hari ini bahwa Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan
akan melakukan jamaan dalam hidup kami, sehingga kami bisa dapat merasakan bahwa Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Nya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan membawa firman Tuhan dengan tema, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bergaul dengan Tuhan dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu kita akan baca dari kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara, pengamatan dan juga pengayatan pada minggu ini adalah mengenai ibadah. Untuk menghadiri ibadah. Tentu kita akan menjawab, memang kami nggak bisa ibadah. Sebab apa? COVID-19 dikatakan. Atau juga protokol pemerintah. Saudara, seluruh dunia hari ini kita perhatikan dilanda dengan satu masalah. Bahwa kita tidak bisa lagi ibadah bebas. Tetapi kita bisa ibadah yang disebut dengan new normal. Yaitu kita pakai masker dan kita cuci tangan, kita menjaga jarak, distancing, seperti itu saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, namun demikian, apakah kita kalau ibadah online atau juga ibadah live streaming, kita sungguh-sungguh memperhatikan dan kita berkumpul dengan keluarga atau juga kita semua sungguh-sungguh mengharap Tuhan berbicara kepada kita. Tapi saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa ibadah pertemuan dengan keluarga Tuhan itu penting. Ketika kita datang ke gereja, kemudian kita menasihati untuk gathering, saudara. Kita bersama-sama berkumpul dengan satu nama, yaitu kita sebut sebuah komunitas. Komunitas itu kita sebut yaitu komunitas Yesus Kristus, Tuhan. Kita menyebutkan, kita mengaku nama Tuhan Yesus di situ, dan kita katakan bahwa dari dalam hati kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat seperti ini, mengapa kita harus berkumpul? Karena kita berkumpul itu disebutkan karena kita menjadi sebuah keluarga. Ketika kita berkumpul menjadi sebuah keluarga, kita perlu ada interaksi satu dengan yang lain. Kita berjumpa satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Misalnya saya berada di Singapura ini. Saya berada dengan anak-anak saya, Jeremy, Josiah, dan juga istri saya. Kami selalu berkumpul. Nah ini merupakan satu keluarga. Dan apalagi saudara kita itu berkumpul di dalam gereja. Dan kita bertemu dengan satu dengan yang lain. Itu sangat penting. Jangan percaya kepada orang-orang tertentu berkata bahwa kita berkumpul itu tidak penting. Hati-hati saudara, kalau kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan hari ini. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, namun gereja tidak tinggal diam. Kita diajak untuk ikut dalam ibadah puasa. Kemudian ada doa, kemudian juga di gereja ini ada pelayanan radio. Nah saudara-saudara, kenapa semua ini dikumandangkan sedemikian rupa? Supaya kita itu betul-betul terjaga oleh firman Tuhan. Supaya kita tidak berjalan dengan cara kita sendiri. Bahayanya adalah saudara, kita selalu katakan lihat YouTube. Kita selalu katakan bahwa kita melihat ibadah online. Tetapi kita tidak lagi punya satu kerinduan untuk berjumpa antara satu dengan yang lain. Karena berjumpa antara satu dengan yang lain itu menjadi penting. Saudara perhatikan di dalam firman Tuhan yang menyebutkan kepada kita
saudara lihat ayat 23 sampai pada ayat 25, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikan setia. Jadi kita perhatikan bahwa kita ibadah ke gereja, ada pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian kita disucikan dengan darah Yesus. Kemudian Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Saudara-saudara, saya mengajak kepada kita, sesungguhnya hari ini kita sedang hidup di dalam berkat. Kita sedang hidup dalam covenant Tuhan. Jangan sampai hal itu terambil dari kehidupan kita. Kita terus-menerus harus berupaya untuk mencari Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat secara fisik, tapi kita bisa melakukannya dengan berkumpul 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Tuhan itu hadir. Saudara tahu hari ini kalau saya pun mau menyampaikan firman Tuhan, saya akan selalu mengajak Ando, mengajak Jeremy untuk memuji dan menyembah Tuhan, agar di atasnya ada urapan Tuhan dan firman Tuhan disampaikan. Ada kuasa di dalam kehidupan kita semua. Saudara, hari ini kita lihat kembali ketika kita melihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa yang menjanjikan itu adalah setia. Nah saudara, saya mau sampaikan kita punya pengharapan ketika kita berkumpul. Pasti kita akan menjadi berbeda. Nggak ada saudara-saudara orang yang hidup sendirian, saudara, kecuali dia mau mati. Tetapi selama kita hidup, kita perlu bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan satu, dengan yang lain, saudara. Ini adalah hal yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kenapa? Perhatikan, saudara, di sini ada satu kalimat yang dikatakan, perhatikan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong. Untuk apa, saudara? Pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik, saudara? Saya percaya, saudara, kita semua diajak untuk kita berkumpul bersama-sama, gathering as a people of God. Artinya sebagai umat Tuhan, saudara. Makanya, saudara, ketika kita baca misalnya di dalam Kejadian pasal 4, di dalam Kejadian pasal 4 antara Kain dan Abel. Nah, saudara, ketika Tuhan tanya kepada Kain, di mana adikmu? Dia katakan, am I my brother keeper? Pertama dia katakan, I don't know. Am I my brother keeper? Artinya apa, saudara? Oh, saya nggak tahu. Apakah aku menjadi penjaga adikku? Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan itu sangat sangat memperhatikan satu dengan yang lain. Tanggung jawab kita lah adalah untuk memanggil orang untuk beribadah. Dan kemudian, saudara, kita pemimpin sel, kita pemimpin G12, kita pemimpin misalnya, pemimpin daripada media, pemimpin daripada pemimpin pujian, saudara. Apakah saudara tidak pernah melakukan sesuatu yang Tuhan suruh? Bahaya, saudara. Kita perlu memanggil mereka, ada nggak kamu ibadah? Ada nggak kamu pergi untuk menyembah Tuhan? Saudara, ini penting, saudara. Kita tidak bisa diam saja, saudara, karena kalau kita diam, maka dunia ini menarik mereka untuk masuk kepada penyesatan. Makanya setiap kita sebagai satu koordinator, dan juga seorang pemimpin sel maupun pemimpin G12, ada tugasnya, saudara, untuk membawa orang, menasihati orang, ayo kita beribadah. Karena apa, saudara? Perhatikan, saudara, inilah yang disebutkan. Saya yakin ketika kita berkumpul bersama, kita bisa beribadah, saudara. Ini sebuah yang dikatakan sebuah pernyataan pekerjaan yang baik, saudara. Ketika kita bisa membawa orang untuk bisa beribadah, baik itu di rumah maupun di gereja yang sudah dikoordinasikan oleh gereja, maka kita perlu melakukan hal itu bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat 25 berkata apa, saudara? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati. Tadi saya katakan apa, saudara? Kain katakan, am I
My brother keeper, apakah aku penjaga abangku? Saudara, ini hari-hari yang perlu kita perhatikan. Satu dengan yang lain. Kita mulai memanggil orang, ada doa enggak? Ada ibadah enggak? Itu adalah hal yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya melihat istri saya atau Mami Jenny, saudara. Setiap minggu kami pasti diajak untuk beribadah. Khususnya Jeremy Josiah. Itu selalu dikatakan, ayo kita duduk bersama. Kita berdoa bersama. Tidak sampai di sana, bahkan ada kolekte yang kami ambil di rumah, saudara. Karena itu penting, saudara. Apapun hal itu, baik di rumah, baik di gereja, saudara, kami selalu berupaya menasihati anak-anak kami untuk beribadah. Karena kami percaya ibadah itu penting. Kenapa, saudara? Saudara perhatikan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya, saudara, kenapa dikatakan kita perlu dinasihati untuk beribadah? Dikatakan menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Saudara perhatikan kalimat yang mengatakan hari Tuhan semakin mendekat, saudara. Ketika hari Tuhan semakin mendekat, ternyata ibadah-ibadah mulai runtuh, saudara, dengan COVID-19 ini. Saya sedikit khawatir, saudara, sampai di mana nantinya iman kita kalau kita tidak berkumpul bersama dengan anak-anak Tuhan dan kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah hal yang bahaya di dalam kehidupan kita. Dan ini sebuah nasihat di dalam surat Ibrani dikatakan apa? Bahwa dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wah, saudara perhatikan. Makanya ada nasihat, ada teguran, saudara, bagi kita semua. Jangan kita menjauhkan ibadah. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu, saudara, ketika kita beribadah, di situ juga ada pemuritan. Di situ juga kita akan disucikan, saudara, dengan darah Yesus Kristus. Ketika kita mulai berkumpul, kita mendengarkan firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan atas kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Kita itu mendapatkan satu sukacita, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kelepasan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, memang saudara, di dalam gereja, di dalam kekeluargaan ada masalah. Itu adalah biasa. Tapi masalah itu tidak memisahkan kita antara satu dengan yang lain. Justru kita harus kembali datang bahwa percaya satu hari semua masalah ini dapat terambil dan dapat diselesaikan oleh Tuhan. Nah, ini merupakan satu berkat bagi kita semua. Kalau ada masalah, kita harus selalu berpikir begini, apa ya Tuhan yang hendak Engkau lakukan? Itu penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan ada masalah, lihat kepada masalah itu. Ketika ada masalah, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ada apa lagi yang Engkau mau perbaiki dalam kehidupan saya? Itulah pemuritan, itulah cara Tuhan bekerja. Dan saudara, saya nggak percaya, saudara kalau sudah lama di gereja dan saudara tidak masuk dalam pengguntingan, saya mau katakan, saudara, bukan yang Tuhan. Artinya seperti itu yang kita sembah. Perhatikan, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15. Dia katakan, Bapakku adalah pengusahanya. Ketika dia melihat, saudara, ranting-rantingnya yang sudah mulai berbuah, dia bersihkan, kemudian digunting, saudara. Supaya apa? Supaya makin berbuah, saudara. Makanya Yesus katakan, tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, maka itu akan diberikan. Saudara-saudara, inilah, saudara, artinya ketika kita mengikut Tuhan, di rumah Tuhan ada satu pemulihan, ada satu proses, ada satu pembersihan yang Tuhan terus-menerus lakukan. Ini enggak ketika Tuhan melakukan, kita protes. Saya pikir tidak demikian. Sebagian kita tidak lagi adalah jiwa baru. Kita sudah jiwa lama, saudara. Kita sudah lama menjadi Kristen. Maka Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kecuali jiwa baru yang datang kepada Tuhan. Kita tahu mereka perlu dikasihi, mereka perlu diperhatikan. Mereka tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mereka perlu
saudara, disayangi, kemudian dikasih makanan, yaitu makanan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita, kalau minggu lalu kita berbicara tentang siapa? Tentang Enok, saudara. Enok kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22 sampai ayat 24, di situ dikatakan bahwa Enok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun, saudara. Berarti 65 tahun ditambah 300 tahun menjadi 365 tahun. Kemudian dia diangkat, saudara. Tapi saudara-saudara, bukan sampai di situ saja. Tapi Enok itu diceritakan di dalam surat Yudas, saudara. Yudas hanya satu pasal, yaitu 14 sampai kepada 16. Juga tentang mereka, Enok keturunan 7 dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Perhatikan saudara, semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya dan hidup hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, Henok menceritakan apa? Di sini dikatakan Henok bernubuat. Dia bernubuat masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Saudara perhatikan, saudara, orang yang mengeluh, orang yang menggerutu. Saudara, dia katakan Tuhan tidak memberkati. Saya mau sampaikan kepada kita, selalu saya sampaikan sebagai jemaat Tuhan, ulah kamu jungut-jungut. Jangan suka jungut-jungut saja. Tapi belajarlah dalam semua aspek kehidupan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi senang. Tadi Andu bersaksi kepada saya. Saya jumpa satu orang, dia katakan, I like your attitude, dikatakan. Saudara, kenapa dikatakan I like your attitude? Sebab dia tidak permasalahkan dengan pekerjaan. Dia selalu memberikan solusi dan juga dia berupaya tidak mengeluh dalam segala hal, saudara. Dan kalau orang-orang seperti ini memberikan solusi dan juga tidak mengeluh, orang tertarik, saudara. Orang akan mencari, saudara. Tapi saudara sedikit-sedikit mengeluh, nggak maulah aku. Itu aku aja harus kerja. Nggak mungkin, saudara. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita mulai belajar learn to obey, learn to give thanks, learn magnify God. Orang melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita seperti diberikan lencana, identitas yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dengan perbuatan kami, saudara. Harusnya seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya orang yang suka menggerutu, orang yang suka berjungut-jungut, orang yang suka mengeluh, saya pikir dia nggak akan diberkati. Bahkan di dalam pekerjaannya juga sulit diberkati, saudara. Saudara tahu, orang bukan melihat keahlian kita selalu, tetapi orang juga melihat sikap hati kita, bagaimana hidup kita. Saudara, di tengah-tengah pandemik ini, saya percaya bahwa kita perlu berubah hidup kita. Kita hilangkan, saudara, rasa komplain, jungut-jungut, tetapi kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Itu membuat kita menjadi berbeda. Sebab hari ini saudara dan saya sedang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemik, kita dilindungi oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Itu maksud daripada siapa? Dari Henok. Saudara-saudara, yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah mengenai saudara, yaitu merendahkan diri dan bertobat. Ketika saudara membaca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata, dan umatku di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan dia dari sorga
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan saudara, di sini dikatakan apa saudara? Pertama dikatakan umatku di atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Saudara-saudara, kadangkala saya selalu katakan ketika ada teguran kita terima saja saudara. Jangan saudara berasumsi, berandai-andai saudara, kumpul di sana, kumpul di sini, mendengarkan gosip sana sini, akhirnya saudara mulai terpengaruh. Tetapi apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memperhatikan ketika kita salah, Dia akan datang untuk menegur kita, untuk mengubahkan kehidupan kita. Makanya saudara, kalau kita berjalan sendiri, kita kehilangan berkat. Ketika kita kehilangan berkat, kita kembali di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan. Dikatakan umatku di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Maka aku mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saya percaya saudara, apapun sedang terjadi, kadangkala sangat menakutkan untuk melihat sistem ekonomi dunia ini, kemudian krisis yang di mana-mana terjadi. Saudara dan saya, bagaimana saudara? Sudah pernah nggak terus-menerus merenungkan firman Tuhan? Ketika bangsa Israel ada di Mesir, Tuhan katakan, ayo keluar. Ketika mereka keluar misalnya saudara, kemana mereka? Ajakan pertama bukan langsung ke tanah Kanaan, tetapi untuk menyembah Tuhan di di Gunung Sinai, untuk menerima perintah-perintah Tuhan. Saudara, pertama itu untuk menyembah Tuhan di padang gurun. Saudara perhatikan, ketika saudara, saya percaya harus ingat, dipanggil dari Mesir yang sudah terbiasa hidup dalam perbudakan, sekarang mereka dimerdekakan. Saudara, sama dengan saya, dengan saudara, kita hidup di dalam perbudakan dosa, terikat dalam dosa, kita hidup dalam kutukan-kutukan, hidup dalam dunia kegelapan, tetapi sekarang dikeluarkan. Ketika kita keluar, sekarang kita masuk kemana? Ke tanah apa saudara? Ke padang gurun. Sulit nggak di padang gurun? Sulit saudara. Nyaman nggak? Nggak nyaman saudara di padang gurun. Kenapa saudara? Nggak ada apa-apa berjalan, nggak ada pohon saudara. Nah, tapi saudara, tangan Tuhan menyertai umatnya. Dan Tuhan memberkati mereka. Dengan apa saudara? Dengan air, dengan keajaiban. Mereka dapat air, kemudian mereka dapat roti saudara. Bagaimana roti? Roti turun dari sorga, itu yang disebut mana. Kemudian saudara, umat Tuhan mulai dengan kasar, dengan keras hati, saudara kadangkala melawan, komplain, dan minta daging. Tuhan kasih saudara. Saya mau sampaikan saudara, memang dari terbiasa kita keluar sekarang dan kemudian kita masuk ke padang gurun. Di padang gurun itu saudara, saya pikir sama, kita perlu menyangkal diri, sedikit susah, tetapi tangan Tuhan ada di atas kita. Itu lebih penting timbang saudara berada di dalam dunia gelap, nggak ada perlindungan, yang ada dalam menakutkan. Tapi ketika saudara ada di padang gurun, Tuhan ada bersama dengan saudara. Bukankah sesuatu yang luar biasa sebenarnya? Saudara-saudara, saya harap saudara dan saya mengerti maksud Tuhan dan tujuan Tuhan. Ketika kita masuk dalam padang gurun juga, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kemudian saudara yang berikutnya, perhatikan saudara. Dari padang gurun kemana umat Tuhan dipimpin? Mereka dipimpin masuk kepada tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan berhenti di padang gurun. Jangan berhenti karena ada masalah, ada persoalan di sana. Tetapi saudara mulai melihat ada satu proses yang Tuhan sudah lakukan. Dan saudara masuk ke tanah Kanaan dan hidupmu diberkati. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan umatku yang di atas namaku disebut. Merendahkan diri dan kemudian berdoa dan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Aku akan mendengarkan mereka dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka
dan memulihkan negeri mereka. Hari ini saudara, saya percaya bahwa Tuhan sangat memberkati ketika kita merendahkan diri, ketika kita berdoa, ketika kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kemudian saudara, Tuhan dari sorga melihat dan memberkati kita di Tanah Karo, di Brastagi, di Gereja Elim, saudara-saudara yang ada di tempat lain. Saya percaya Tuhan juga memberkati kita. Makanya ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin sekali ketika kita mulai mencari Tuhan, seperti yang dikatakan, apalagi ini adalah akhir zaman, sudah dekat dikatakan. Janganlah kita lagi menyombongkan diri, kita mulai merendahkan diri. Kita melihat di sana sini terjadi sebuah permasalahan. Disinilah waktunya kita sama-sama, saudara. Apa saudara dikatakan? Bahwa kita merendahkan diri. Umatku di atasnya namaku disebut, yaitu merendahkan diri, yaitu dan juga bertobat, mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa dan memulihkan negeri. Maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa hari ini. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kami. Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kami bahwa hendaklah kami berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami Tuhan saling menasihati dan juga Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya Aba, ya Tuhan, kami juga diajarkan supaya tidak menjauhkan tempat pertemuan ibadah kami, pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kami perlu saling menasihati menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan kami juga hidup dengan ucapan syukur, menjauhkan diri daripada mengeluh, menggerutu, dan juga Tuhan berjungut-jungut. Ampuni kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, umatku di atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah-Ku, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Maka Engkau mendengarkan kami dari sorga dan mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau memulihkan negeri kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memulihkan ekonomi di Tanah Karo, umat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan, saya beri kesempatan untuk terima Yesus. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Berilah aku pengalaman baru, hidup baru. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Kalau saudara terima Yesus saudara dapat bergabung dengan kami. Kalau saudara belum ada gereja, cari gereja. Atau ada saudara di Brastagi, bisa di Gereja Elim Kairos. Kalau tidak, saudara bisa bergabung di EKCC atau IKCC di dalam Facebook. Saudara bisa bergabung dan di situ saudara bisa temukan ada banyak khotbah dan juga materi-materi khotbah saudara bisa baca. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.